Hai, selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada petang ini kita masih lagi belajar di bab 1 di dalam 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif, dan kita akan memfokuskan dua perkara, yaitu yang pertama mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nomor, dan yang kedua membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Oke, mari kita tengok yang pertama. Bagaimanakah Anda mewakilkan pecahan pada garis nomor? Oke, di sini juga akan beri satu contoh pecahan pada garis nomor. Untuk di sebelah kiri ialah pecahan negatif dan di sebelah kanan ialah pecahan positif. Semakin ke kiri pecahan negatif tersebut, maka semakin kuranglah nilainya, dan semakin ke kanan pecahan positif, maka nilainya semakin bertambah. Untuk pecahan pada garis nomor, pecahan positif itu akan sentiasa berada di sebelah kanan, dan pecahan negatif itu akan sentiasa berada di sebelah kiri. Oke, mari kita tengok contoh. Oke, contoh pertama. Dengan menggunakan skala yang sesuai, wakilkan pecahan yang berikut pada suatu garis nomor. Oke, pertama sekali yang perlu kita lakukan ialah perhatikan penyebutnya. Untuk pecahan ini semua penyebutnya adalah sama, yaitu nomor 5. Oke. Oke, coba akan letak di tengah dia nomor 0, dan kita akan kira di sebelah kiri sampai 5 mengikut penyebut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di pengiraan kelima itu kita akan letak negatif 1. Dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5 kita akan letak 1. Sini juga akan letak nilai-nilai bagi setiap garis nomor sini untuk rujukan kamu. Negatif 1/5, negatif 2/3, negatif 3/5, negatif 4/5, dan negatif 5/5 sama dengan negatif 1. Jadi kita tengok di sini, negatif 1/5 akan berada di sini. Jadi kita akan letak dari sini. Dan negatif 4/5 akan berada di sini. Oke, untuk pecahan positif pula, di sini ialah 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 sama dengan 1. Jadi kita tengok 3/5 akan berada di sini. Dan 1/5 akan berada di sebelah nomor bulat 1. Oke, mari kita tengok contoh yang kedua. Di sini jika kamu perhatikan pecahan di sini sebutannya tidak sama. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan ialah menyamakan penyebut pecahan ini, oke? Oke, untuk samakan penyebutnya kita lakukan pendarapan. Negatif 2/3 kita darab dengan 2. Jangan lupa untuk darab atas dan bawah. Kita darab dengan 2 untuk samakan dia menjadi nilai 6. Untuk 1/2 pula kita darab dengan 3 agar nilainya sama. Oke, setelah melakukan pendarapan, inilah dia punya nilai baru. Semua pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama, yaitu nomor 6. Oke. Kita kira di sebelah kiri dulu. Kita akan kira sebanyak 6 kali mengikut nomor penyebut ini, yaitu nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Oke. Ini cikgu letak sebagai rujukan kamu. Oke. Ini negatif 1/6, negatif 2/6, negatif 3/6, negatif 4/6, negatif 5/6, negatif 6/6, sama dengan negatif 1. Kan? Oke, kita tengok pecahan di sini. Negatif 4/6 akan berada di sini. Jadi kita akan letak di sana negatif 2/3. Yang kita akan letak di sini ialah nomor pecahan asal pada soalan, oke? Ini cikgu kasih color dia warna biru supaya kamu tahu
kenapa nomor dia ini negatif 2/3. Jadi kamu boleh rujuk sini. Kamu perlu letak di garis nomor itu ialah pecahan nomor asal dari soalan. Oke, seterusnya negatif 3/6. Negatif 3/6 akan berada di sini dan kita akan letak negatif 1/2. Oke. Oke, di sebelah kanan pula. Kita tengok ini 2/6. 2/6 akan berada di sini. 1/6 akan berada di sebelah nomor bulat 1. Mari kita tengok nomor contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga, penyebut dia juga tidak sama, tapi cuma satu saja. Jadi kita cuma lakukan pendarapan satu pecahan, yaitu negatif 1/2. Kita darab dengan 2. Jangan lupa untuk darab atas dan bawah. Oke. Oke, ini semua penyebut dia sudah sama, yaitu nomor 4. Coba letak kosong tengah-tengah, kita buat pengiraan sampai 4. Karena penyebutnya ialah nomor 4. 1, 2, 3, 4. Jadi pengiraan yang keempat akan kita letak negatif 1. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 1. Kita letak juga nilai-nilai bagi setiap di garis nomor ini untuk rujukan kamu. Negatif 2/4 akan berada di sini. Jadi kita akan letak 1/2, yaitu nomor pecahan asal. Oke, yang seterusnya negatif 1/4. Kita akan letak di sini. Sebelah kanan pula 3/4. 3/4 akan berada di sini. Jangan letak di sana. 3/4 dan 1/4 akan berada di sebelah nomor 1. Oke. Oke, ini saja contoh. Jadi Cikgu harap kamu paham setiap contoh yang Cikgu berikan ini. Oke, seterusnya, bagaimanakah Anda membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib? Oke. Mari kita tengok contoh 1. Banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan ialah penyebut bagi pecahan ini. Kamu nampakkan pecahan di sini penyebut dia tidak sama. Jadi kita perlu samakan dia. Jadi kita perlu samakan dia menjadi 6. Jadi kita darab negatif 1/3 kita akan darab dengan 2. Untuk negatif 1/3 kita darab juga dengan 2. Dan untuk 1/2 kita darab dengan 3. Dan jangan lupa untuk darab atas dan bawah. Sekarang semua penyebut dia sama, barulah kita akan letak dia pada garis nomor. Oke. Jadi ini di sebelah kiri ini adalah tips dia. Yaitu nilai pecahan positif adalah sentiasa lebih besar daripada nilai pecahan negatif. Oke, di sini jika untuk nilai kosong, jadi kita akan kira sebanyak 6 kali untuk setiap garis nomor ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nomor 6 kita akan letak negatif 1 dan kita kira lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan letak negatif 2. Untuk sebelah kanan pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan letak 1. Sekarang kita tengok pecahan di sini. Kita akan buat dari sebelah kiri dahulu, yaitu nomor kecil dahulu ke nomor besar. Di sini kita nampak negatif 2/6. Negatif 2/6 akan berada di negatif 1/6. Negatif 2/6 akan berada di sini. Jadi kita akan letak di sini. Tapi kita akan letak negatif 1/3, yaitu pecahan dari soalan. Pecahan asal dia. Oke, seterusnya kita tengok lagi untuk pecahan negatif. Negatif 2/6. Negatif 1/2/6 ini akan berada di sini. Ini negatif 1/6
Dan di sini ialah negatif 1, 2/6. Jadi kita akan letak dia di situ. Tapi kita akan kita letak pecahan asal dia, yaitu negatif 1/3. Oke. Kita tengok pecahan negatif yang lainnya lagi, negatif 1/5/6. Negatif 1/5/6 akan berada di sini. Karena di sini ialah negatif 1/2/6, negatif 1/3/6, negatif 1/4/6, dan di sini ialah negatif 1/5/6. Oke. Sekarang kita tengok pecahan positif. Negatif 1/6, maaf, 1/6 akan berada di sini. Oke. Dan 3/6 akan berada di sini. Di sini. Jadi kita akan tulis 1/2, yaitu pecahan asal dia. Oke. Jadi setelah kita letakkan setiap pecahan itu pada garis nomor, sini barulah kita akan buat kesimpulan dia. Oke, jangan lupa untuk buat kesimpulan. Sebab tengok dia punya soalan, banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Di sini kamu cuma di sini baru disusun, belum lagi kita buat kesimpulan lah. Jadi kita buat kesimpulan, maka pecahan disusun mengikut tertib menaik ialah kita akan dari kecil ke besar. Kalau menaik dari kecil ke besar, yaitu dari negatif ke positif atau dari kiri ke kanan. Negatif 1/5/6, negatif 1/3, negatif 1/3, 1/6, dan 1/2. Mari kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ialah banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menurun. Yang tadi ialah mengikut tertib menaik. Dari sekarang kita akan tengok pula bagaimana pula tertib menurun ini. Oke. Jika kamu perhatikan pecahan di sini cuma satu saja pecahan ya yang penyebutnya tidak sama, jadi kita lakukan pendarapan, yaitu kita darab dengan 2, jadi nilainya akan menjadi seperti ini. Setelah penyebutnya menjadi sama, jadi kita akan letakkan dia di garis nomor. Oke. Garis nomor seperti ini. Oke. Di sebelah kiri, negatif 2/4. Negatif 2/4, negatif 1/4, negatif 2/4 ada di sini, jadi kita akan letakkan di sini. Tetapi kita akan tulis negatif 1/2, yaitu nomor pecahan asal. Oke. Oke, seterusnya negatif 1/4. Negatif 1/4 akan berada di sini. Jadi kita letak sana. Untuk pecahan positif pula, negatif 1/4 akan berada di sini. 2/4 akan berada di sini. Oke. Setelah kita letak semua pecahan pada garis nomor, barulah kita membuat kesimpulan bahwa pecahan disusun mengikut tertib menurun ialah untuk tertib menurun dari besar ke kecil, dari kanan ke kiri. Oke. Jadi 1/2, 1/4, negatif 1/4, dan negatif 1/2 dari kanan ke kiri. Oke. Jadi itu saja, dan ini adalah activity kamu yang pertama, yaitu dan kamu boleh rujuk di buku teks kamu, latih diri 1.3e, kamu buat E dan B ini. Dan untuk activity yang kedua, ada E, B, C, dan D. Jadi Cigo harap kamu dapat buat. Kalau tidak dapat pun boleh tanya Cigo, jangan malu. Oke? Selamat menjawab semua.